Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan di pagi hari ini masih kita bersama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita mencari ridho ilahi yang nanti kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat wa salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaat sampai hari kiamat. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, orang akan mengalami ujian dan bala selama hidup di dunia. Hal ini sudah janji yang disampaikan oleh Allah menguji kesungguhan keimanan. Selama hidup di dunia, kaum muslim akan banyak mengalami ujian sehingga diketahui siapa yang benar-benar beriman atau pura-pura beriman, siapa berbohong, siapa bersabar, siapa kufur, siapa munafik, dan siapa yang lemah iman. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nasa ayyatraku ayyaquluna amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pendusta. Juga di surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibun antalul jannah, apa kalian mengira akan dapat masuk surga sedang belum datang kepada kalian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, telah diguncang dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersama, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ada perbedaan antara ujian dan bala. Bala adalah sesuatu yang menimpa manusia secara massal, bisa berupa sesuatu yang baik dan bisa juga sesuatu yang buruk. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal yang dikatakan wa nabluwakum bi syai'in minal khayri wal jungi wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa bashiril sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sehubungan dengan ayat di atas, kajian sebuah kali ini akan mengambil yaitu 5 macam cobaan manusia berdasarkan ayat di atas. Adapun yang pertama adalah ujian khauf, rasa takut. Ini adalah bala dari sisi kejiwaannya dengan rasa takut, panik, trauma, tidak tenang, khawatir dan lainnya. Ujian kejiwaan ini sebenarnya kalau ditenungkan jauh lebih berat dari musibah fisik, karena akan selalu mengganggu pikiran dan jiwanya hingga kita dapatkan sebagian orang menjadi stres, bahkan gila karena tidak bisa mengendalikan pikiran dan jiwanya. Oleh karena Allah meletakkan bala rasa takut ini pertama kali sebelum bentuk-bentuk bala yang lain. Sebagian ulama mengatakan bala ini adalah rasa takut berperang dan rasa takut yaitu terhadap musuh. Yang kedua adalah rasa lapar. Rasa lapar atau kelaparan adalah juga merupakan ujian yang menimpa manusia, karena kelaparan dapat membuat tubuh manusia menjadi lemas dan tidak berdaya.
Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan meninggal dunia. Di daerah Afrika sering terjadi kelaparan secara massal sehingga terlihat manusia di sana sini kurus-kurus, hanya kelihatan tulang-tulangnya. Tidak ada yang tubuh mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal dunia karena tidak ada yang bisa dimakan. Krisis kelaparan benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Bala dan ujian berupa rasa takut dan lapar juga disampaikan oleh Allah SWT di surat An-Nahl ayat 112. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka berbuat. Ayat di atas menyebutkan bahwa pakaian kelaparan dan ketakutan merupakan hal yang benar-benar meliputi mereka dan lekat dengan mereka sebagai pakaian yang meliputi badan seorang. Ibnu Katsir mengatakan, karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, bala dan ujian pada keduanya akan sangat nampak terlihat jelas. Oleh karena itu, dia berfirman, pakaian kelaparan dan ketakutan. Yang ketiga adalah kekurangan harta. Setelah menyebutkan ujian yang menimpa jiwa dan badan, Allah kemudian menyebutkan bala ujian yang menimpa harta dengan firman-Nya dan kekurangan harta. Artinya apa? Seseorang pasti punya harta, tetapi harta tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini bisa disebabkan karena musibah yang menimpa hartanya, seperti dicuri, dirampok, kebakaran, terkena gempa, ditipu orang, dan musibah-musibah lainnya. Sebagian orang kekurangan harta bukan karena tertimpa musibah, sebagian disebutkan di atas, tapi karena hidupnya memang kekurangan harta. Ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang fakir, yaitu orang yang pendapatannya hartanya tidak mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kaum miskin, orang yang pendapatannya hartanya tidak mencukupi seluruh kehidupan hidupnya, tapi sudah mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Maka Al-Qurtubi mengatakan harta berkurang karena sibuk berperang di jalan Allah. Muslimin jamaah satu rahimakumullah. Ada yang keempat adalah berkurangnya jiwa. Maksud berkurang jiwa di sini adalah banyaknya kematian yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Misalnya meninggalnya istri, anak, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang dicintainya. Berkata Ibnu Abbas, terjadinya pembunuhan dan kematian dalam jihad. Untuk saat ini yang paling terasa adalah ketika meninggal karena terkena wabah COVID-19. Betapa banyak dari sahabat, teman, guru, murid, tetangga, dan orang lain dengan begitu cepat meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Berkata As-Sa'bi, berkurangnya jiwa karena tertimpa penyakit. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kekurangan buah-buahan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan buah-buahan untuk makanan lain. Hal itu karena apa? Buah-buahan adalah sebagai makanan terbaik karena kandungan gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Selain itu, buah-buahan pengelolaan dan pertumbuhannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa campur tangan manusia seperti hanya makanan-makanan yang lain, kecuali dari beberapa hal saja. Di antara ayat berikut menyebutkan buah-buahan sebagai rezeki dan makan pokok manusia. Setelah, yaitu ayat berikut di surat Al-Baqarah 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir, dan aku akan beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab mereka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Untuk itu, mari dengan kita mengetahui 5 ujian yang menimpa manusia ini, kita siapkan bekal terbaik, amal terbaik, ibadah terbaik dengan kekuatan iman dan takwa. Insya Allah kita akan bisa mengatasi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga manakah kita mau dan mampu bisa mengatasi 5 ujian tadi, insya Allah kita akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini. Terima kasih. Aku liqa'i hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.